Kemarin dapat sembako. Dapat, alhamdulillah. Oh, kemarin mah kita lebih enakan ya, dapat ada beras, ada terigu, ada indomie. Ibaratnya duit yang ini kita cuma buat beli listrik sama jajan ya. Nah kalau sekarang kita nggak punya stok beras, nggak punya stok indomie. Ya cukup-cukupin, pengeluaran banyak tapi pemasukan nggak ada. Perempuan mengalami dampak yang secara umum dialami orang lain juga sama, ekonomi. Tetapi punya dampak-dampak khusus yang dirasakan dia dan punya kendala-kendala khusus yang tidak dialami oleh laki-laki. Dalam masa emergensi, itu memang perempuan benar-benar ditinggalkan. Perempuan ini bebannya sudah multiple burden gitu. Di masa biasa saja sudah beban ganda gitu ya. Ini menjadi multi beban gitu. Dan itu semakin terbebani di masa pandemi, semakin banyak gitu. 200 nggak bisa kurang. Keluarga pas. Bayarnya bulan apa ini? Bulan 6, jadi 3 bulan ya Bang ya? Mau mati karena COVID atau mau mati karena tidak makan. Itu pilihan yang sangat sulit gitu. Jadi ada kecemasan secara psikologis yang dialami oleh guru perempuan. Takut kehilangan pekerjaan sekaligus takut kehilangan nyawa. Teman bisa dimediasi antara dua pihak. Pengusaha itu harusnya melibatkan teman-teman. Nama saya Sri Mulyati, usia saya 51 tahun. Saya tinggal di Jatinegara Kaum, RT 1 RW 5. Profesi saya jualan nasi uduk. Selama pandemi ini banyak banget dampaknya ya Mas ya. Contohnya keluarga aku sendiri ya, keluarga saya sendiri. Itu dari anak-anak aja, tadinya bekerja, dikurang-kurangi karyawan, jadi di PHK lah. Anak saya pertama di PHK, nggak kerja lagi, dia punya keluarga, punya anak kedua. Anak saya yang kedua, menantu juga seperti itu juga, karena pengurangan tenaga kerja juga, dirumahkan. Anak saya yang perempuan seperti juga, dampaknya terasa banget ke saya. Saya dagang, tadinya rame, bisa 5 liter habis. Sekarang aja udah dagangan sepi, pembelinya nggak ada. Saya cuma ngarepin harapan dari lingkungan aja. Sedangkan di lingkungan saya perekonomiannya sangat sulit. Semua rata-rata suaminya tidak bekerja. Dampaknya sangat terasa banget. Ada perubahannya. Itu jadi gini, laki-laki tadinya kita perempuan enak seperti ratu lah gitu ibaratnya. Laki-laki kerja di luar, kita di rumah. Dia tinggal gaji, kasih gaji. Begitu pandemi, perempuan mulai berpikir, suami nganggur, anak butuh sekolah, butuh makan, kehidupan, biar bayar kontrakan atau apa ya. Suami saya juga nggak kerja, adik saya nggak kerja, jadi beban hidup saya terasa beban ganda. Jadi saya menanggung biaya hidup anak, menantu, cucu, orang tua, adik, suami, belum anak saya yang masih sekolah juga. Itu kayaknya terasa banget pandemi ini, benar-benar terasa. Jadi gimana temuan di lapangannya seperti apa Bu? Kita punya kriteria tuh Bu ya, perempuan miskin, lansia miskin, perempuan KKP, balita, Korban KDRT. Ada temukan nggak Bu ya korban KDRT? Ya kalau saya menemukan dilakukan pendataan masalah korban KDRT. Kira-kira ada berapa orang ya Bu? Itu ada sekitar 5 orang. 5
kasus nih Bu ya? Untuk di wilayah Jatinegara Kaum selama pandemi COVID-19 ini banyak kita temukan korban KDRT, dan korban KDRT ini tidak hanya masalah ekonomi, fisik pun juga ada, terus masalah penelantaran perempuan juga banyak kayak gitu. Terus yang lain ada nggak kasus perkawinan yang usia anak? Saya di RT saya ada sih, tapi enggak. Ada ya kasus usia perkawinan anak, banyak sekali ya kasus usia perkawinan usia anak ya, karena perekonomian. Jadi ya orang tua pengen mungkin mengawinin anaknya. Banyak kita temuin di lapangan perempuan korban KDRT. Dia biasanya suaminya kerja nge-Grab. Toto Grabnya waktu itu kan pertama pandemi, Grab itu kan nggak boleh nggak bawa orang kan, nggak boleh bawa orang, dia harus bawa barang. Sedangkan barang orang nggak ada yang belanja, ya dari mana dia mau dapat uang? Otomatis kan perekonomian sulit. Nah itu bikin pikiran perempuan, dia bingung mau kerja apa. Akhirnya ujung-ujungnya kan pada minjem ke bank keliling gitu kan, tanpa pengetahuan suaminya. Dia diem-diem minjem untuk menutupi keluarganya. Nah, karena dia lama-lama terjerat utang di bank-bank itu, bank keliling itu, akhirnya kan timbullah rasa cekcok dikit sama suami. Nah, itulah timbul jadi KDRT. Nah, suami tidak menafkahi istrinya, si istrinya emang butuh kebutuhan sehari-hari. Jadi timbul peranan emosi dari suami itu. Emosi, kenapa lo begini, kenapa ini? Ya gimana, sedangkan dia aja nggak mencukupi kebutuhan kita, ya kita butuh kan, butuh makan, butuh biaya hidup, butuh sekolah, butuh rumah, butuh bayar kontrakan. Ya otomatis di suami nggak memberi lah, kita perempuan yang bisa pinjam sono, pinjam sini. Tuh, jadi timbullah kasus-kasus KDRT. Banyak terjadi di lingkungan sini, kayak gitu, banyak banget Mas. Akhirnya apa, laki-laki mukulin istrinya, emosi. Kalau nggak dimasakin, dia emosi lagi. Mau makan dari mana, mau masak dari mana, uang aja nggak punya. Kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini masih banyak yang tersembunyi dan masih banyak yang belum dikenali, belum dilaporkan dan sebagainya. Itu menggambarkan betapa perempuan punya dampak, secara umum punya dampak yang dirasakan berbeda dengan laki-laki, dan juga sekaligus punya daya tahan. Nah, tapi jangan manfaatkan daya tahan ini menjadi pembebanan yang lebih berat lagi gitu, sehingga perempuan mengalami beban ganda. Tekanan yang paling diberikan ketika dia merasa tertekan itu adalah orang terdekatnya, yaitu istri atau anaknya. Maka kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat, dan bukan hanya meningkat ya, tetapi mengalami kesulitan berlapis-lapis ketika akan mengadukan maupun dalam pelayanan. Perempuan mengalami dampak yang secara umum dialami orang lain juga sama, ekonomi, tetapi punya dampak-dampak khusus yang dirasakan dia dan punya kendala-kendala khusus yang tidak dialami oleh laki-laki. Lu beli bawang seperapan mahal banget ya sekarang ya bawangnya? Dapat bawang 10.000. Berapa? 8.000, 10.000? 10.000. Yang itu kan gocengan sebungkus. Sekarang mah kita punya duit, kita irit-irit ya, kagak bisa nyukupi. Kagak nyukup, makan banyak habis. Ibaratnya duit 50.000 ya, mah ikan doang lawannya. Jadi kita melihatnya dua sisi, antara problem dan kekuatan. Jadi problem perempuan dan kekuatan perempuan saya kira sudah diakui oleh negara dan masyarakat. Karena itulah ada instruksi presiden tahun 2000 mainstreaming gender itu ya, yang itu artinya kan apa, mengakui bahwa ada situasi perempuan yang selama ini lebih ditinggalkan daripada laki-laki. Dan yang kedua, ada kekuatan-kekuatan perempuan yang belum dioptimalkan, diberi ruang sehingga
dia belum bisa dimanifestasikan atau bisa diwujudkan gitu. Penting sekali diberikan upaya-upaya khusus pada perempuan yang mempunyai masalah-masalah khusus, mulai dari masalah-masalah yang terkait dengan pengembangan ekonomi, kemudian masalah yang dapat mendukung pengurangan beban kerjanya, masalah yang mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak-anak perempuan. Nah, sekarang kita mendorong supaya masa pemulihan ini perempuan diberikan perhatian khusus. Apa bentuknya? Pertama, diberikan layanan-layanan yang mempermudah perempuan untuk menangani kasus-kasusnya, kemudian untuk melakukan pencegahan kekerasan, pencegahan perkawinan anak, mendorong dan memberikan ruang-ruang untuk pengembangan ekonomi perempuan yang ekonominya itu jangan ekonomi yang dianggap ekonomi besar ya. Jadi perempuan kan berjualan di rumahnya, itu yang sering tidak dihitung sebagai pengembangan ekonomi sehingga dia tidak mendapatkan suntikan modal. Perempuan juga diberikan ruang untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya ada satgas, ada lembaga pemulihan, itu perempuan harus ada aspirasinya di situ. Ini ditinggalkan nih perempuan tidak hanya di sektor-sektor bantuan loh Mas. Dia juga ditinggalkan dalam hal pengambilan keputusan. Komnas Perempuan melakukan penelitian, konteksnya waktu itu adalah terkait dengan PSBB ya, jadi lebih spesifik memang karena di awal-awal pandemi ini kan ada situasi yang kita harus beradaptasi gitu dan banyak perubahan dalam kehidupan terutama perempuan dan keluarga ya, karena kebijakannya juga cukup beragam yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga Komnas Perempuan kajiannya adalah atau penelitiannya adalah fokus pada PSBB dan dampaknya terhadap pemenuhan hak konstitusional perempuan. Dari sisi hasil kajian misalnya diantaranya menunjukkan bahwa keguncangan ekonomi karena pandemik ini juga dirasakan oleh perempuan dan implikasinya terutama pada kesempatan kerja ya, pada perempuan pekerja, pemenuhan hak dan juga resiko PHK bagi perempuan itu juga di awal-awal pandemik cukup menjadi perbincangan. Lalu yang lainnya adalah terkait dengan pemenuhan perempuan kaitannya dengan merasa aman ya dan akses terhadap situasi pandemik ini. Di antaranya adalah yang pasti bahwa rasa aman itu adalah menjadi isu penting di tengah berbagai dampak dan persoalan terkait hak dasar perempuan lainnya, termasuk perlindungan dari kekerasan, dan belum ada protokol dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan terutama itu. Nah, ini kan Bu ada kekerasan fisik juga ya, karena gimana Bu pemukulannya? Dia datang berdiri langsung lepas sandal, aku dipukulin begini. Penelitian kami adalah dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni. Waktu itu belum dikeluarkan protokol penanganan korban kekerasan selama masa pandemi. Jadi yang masih ada adalah protokol di masa sebelum pandemi, sehingga proses-proses penanganan harus bertemu fisik gitu ya. Proses-proses pendampingan psikologis juga harus bertemu fisik gitu, sehingga itu yang kemudian juga berdampak pada perempuan yang menjadi korban, lalu terpaksa dia harus berdiam di rumah bersama pelaku gitu ya, karena tidak bisa mengakses layanan-layanan itu. Negosiasi terus ada kesepakatan, kalau teman-teman merasa diuntungkan, maksudnya menerima, yaitu bisa
di Harapan Busana Aparel ini adalah situasi di mana pengusaha ingin menekan supaya bersama teman-teman itu jauh gitu. Makanya yang diusulkan oleh pengusaha adalah teman-teman buruh mengundurkan diri. Nah, apa saja yang kita lakukan di awal-awal COVID itu memang langsung terjadi kasus. Dilalahnya ya, langsung terjadi kasus. Salah satu basis kami itu dirumahkan. Ada 800 anggota kami di satu perusahaan dirumahkan selama 10-11 hari dan itu tidak diupah gitu. Jadi itu menjadi rentetan yang kemudian ada rentetan-rentetan berikutnya gitu. Bahwa kemudian kami diliburkan itu bukan kehendak kami. Kalau secara hukum kami itu buruh-buruh itu tetap harus mendapatkan upah gitu. Tapi negosiasi kami tidak cukup berhasil. Akhirnya kami melaporkan itu ke Dinas Tenaga Kerja di Jakarta Utara gitu. Terus kemudian terjadi rentetan-rentetan kasus berikutnya. Misalnya ya, terus itu kan berdampak panjang sampai puasa, lebaran, terus teman-teman tidak dapat THR atau ada dapat THR tapi dicicil atau dapat THR yang dia itu langsung dikasih keputusan gitu. Jadi si buruh itu tidak dilibatkan dalam proses memutuskan. Jadi tiba-tiba disosialisasi, kalian dapat THR, kalian tidak dapat THR karena pandemi gitu. Kalian upahnya dicicil, karena kalian upahnya tidak dibayarkan sekarang tapi 1 bulan ke depan gitu. Jadi banyak kasus. Ya, selamat sore Sahabat Marsina, kembali lagi di 106 Marsina FM. Bersama saya Dias, menemani sore Sahabat Marsina. Rubrik sore hari ini yaitu Hak dan Hukum. Itu satu talk show yang setiap minggu kami hadirkan untuk Sahabat Marsina. Dan Hak dan Hukum kali ini akan mengangkat soal bagaimana teman-teman di pabrik sedang berusaha untuk mengadvokasi dirinya sendiri, kemudian mengajak teman-temannya mengadvokasi. Jadi buruh perempuan yang dia kehilangan pekerjaan dan dia adalah pencari nafkah utama di dalam keluarga atau bahasanya itu kepala keluarga perempuan ya, itu akan kesulitan sekali untuk memanajemen day to day-nya. Jadi buruh perempuan yang memang sejatinya dia mayoritas ya yang kami tangani itu adalah mereka rata-rata pencari nafkah utama di dalam keluarga, mayoritasnya. Jadi sebetulnya ada yang mereka single parent, ada yang dia memang suaminya bekerja serabutan. Masuk 2021. Karena ya itu di awal-awal COVID juga kita tahu ya data korban terus gitu. Jadi setiap hari itu kami menerima informasi, oh korban meninggal sekian, oh tambah lagi sekian, tambah lagi sekian. Itu secara psikologis juga menyerang kami sebagai buruh perempuan, tetapi tidak berdaya gitu. Tetap kami harus datang ke pabrik, tetap harus kejar target karena perusahaan harus ekspor. Teman-teman, ini sembako untuk membantu teman-teman dalam situasi COVID. Mudah-mudahan berguna untuk keluarga ya. Terima kasih banyak. Ya. Apakah ada anggota kami yang jadi korban COVID? Ada. Apakah ada yang sembuh? Ada. Apakah ada yang meninggal? Ada. Gitu. Jadi ya macam-macam lah dampaknya. Jadi serba salah gitu. Mau bertahan di sini sulit untuk bertahan hidup. Mau pulang ke kampung, di kampung itu menyatakan jangan ke kampung, nanti tunggu pandemi. Sementara sampai dengan hari ini pandeminya belum selesai. Kita mengembangkan respon terhadap COVID itu berbagai model yang sesuai dengan wilayahnya. Misalnya di wilayah Kepulauan Pangkajene ya, itu di Pulau Sabutung, di pulau-pulau kecil di Sulawesi Selatan, kita mengembangkan radio darurat COVID-19, radio perempuan namanya Sipureni. Suara aku keluar juga musik. Karena musik jadi kita mau kirim nanti yang ini. Jadi radio ini juga dikembangkan di Lombok Utara di Sukadana, Nina Bayan namanya. Jadi ada 2 radio yang kita kembangkan untuk merespon tingkat kesulitan warga, anak-anak sekolah untuk mengikuti sekolah pembelajaran jarak jauh karena mereka satu, ada yang tidak punya HP karena miskin. 2, ada yang punya kuota, punya internet,
tapi tidak ada sinyal. Para perempuan remaja maupun ibu-ibu itu menjadi penyiarnya. Kita perlu memberikan perhatian khusus pada yang paling rentan. Ketimpangan itu semakin tajam, maka perempuan itu menjadi aspek utama yang harus diperhitungkan karena dia punya masalah khusus dan punya kekuatan yang khusus juga. Kalau bikin cemilan kita pada jajan ya Allah kesian. Bikin apa? Cireng apa yang terkait dengan rekomendasi jangka pendek itu lebih menekankan pada ketersediaan ya, pada ketersediaan terutama pada kebutuhan dasar. Selain itu juga akses ya untuk program jaminan sosial bidang ekonomi bagi perempuan, terutama kelompok marginal dan kelompok rentan. Skema bantuan modal usaha untuk perempuan korban PHK. Nah, selama ini memang ada bantuan PHK, tetapi belum optimal gitu dan seringkali juga bahkan tidak mencukupi misalnya untuk membuka usaha baru. Udah turun 4 kali. Lalu terkait dengan hak rasa aman dan keadilan, ini terkait dengan mekanisme pengaduan yang responsif dan akses